Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Klasnet, apa kabar semuanya nih? Wah, nggak sadar kan? Sudah lama nggak ketemu sama Inyong. Wah, udah lama ya. Iya nih Kak, apa kabar semuanya? Ya, ketemu lagi ya dengan Kak Tio dan Karyo. Di belakang layar ada siapa nih? Ada Mbak Erni nih. Halo Mbak Erni. Oke, kali ini diriku akan menjelaskan dulu nih tentang kelas bersama dulu ya, Yo ya. Oke, Adio. Jadi kelas bersama ini memang hadir sebagai kepedulian ya terhadap para pencari ilmu yang terkadang memang terkendala ya terkait tempat ya untuk bisa mengikuti workshop, training, seminar. Dan biasanya itu berbayar. Tapi kelas bersama itu memberikan semuanya gratis secara online. Wah, tapi jangan takut, sebentar lagi kita mau bikin luring. Betul ya Kak Tia ya? Oke, kita dalam sebentar lagi ya, karena memang COVID sudah mulai mereda nih, alhamdulillah ya. So, jadi para penyedekah ilmu pun terkadang memang juga terkendala memang adanya wadah untuk mengadakan training tersebut gitu ya. Sehingga kelas bersama ini menjadi salah satu alternatif buat kita bersama-sama untuk terus belajar dan selalu memberikan kelas-kelas gratis dan tempat bertemunya para penyedekah dan para mencari ilmu. Wah, serat, asik. Dan kali ini memang kita bakal kedatangan tamu istimewa nih. Jadi narasumbernya luar biasa ya. Iya Kak Tio, wah ini hebat nih. Narasumbernya yang ditunggu-tunggu. Wah, oke. Klasmen semua, kita sudah sangat sering ya mendengar kata usaha kecil, mikro, dan menengah alias UMKM. Dan akan tetapi tahukah kamu kalau bahwa UMKM kalau menurut ahli ekonomi merupakan aktivitas usaha yang dapat mendorong pergerakan ekonomi Indonesia loh. Sehingga keberadaan ekonomi sangat penting nih dikarenakan dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru yang artinya nanti akan meratakan perkembangan ekonomi di daerah. Wah, iya betul. Sehingga dari itu banyak juga ya cara yang harus dilakukan oleh para UMKM sehingga aktivitas penjualan menjadi stabil. Jadi salah satu cara yang paling penting harus dilakukan adalah membangun branding. Wah, kayak kamu yuk. Iya nih, branding. Kayak aku dong, nanti jadiin itu ya, sampul produk. Jadi sampul produk. Nah, penasaran kan kira-kira apa sih pentingnya branding untuk UMKM dan bagaimana nih tahapan untuk kita membangun branding yang kuat serta apa saja yang harus dilakukan untuk dapat mempertahankan branding yang sudah dibangun. Wah, jadi dalam acara webinar branding development for small business. Yeay. Oke, kali ini kita sudah kedatangan narasumber. Kita bacakan dulu biodatanya ya. Yuk, kita bacakan. Oke, beliau pendidikan dari Universitas Jember ya, Jawa Timur, jurusan Marketing Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dan professional experience-nya dia juga banyak sekali bekerja di bidang project manager, product consultant, kemudian juga senior consultant, dan beliau juga bekerja aktif sebagai strategic consultant. Wow, dan banyak sekali ya. Dan project experience itu juga banyak banget di sini. Ya Kak, ini juga sebagai pengusaha muda brilian tahun 2020 dan We Care for Education di 2021 yuk. Dan juga dia juga sebagai mentor facilitation experience. Betul yuk, di sini dia sebagai member dan banyak banget ya, ada mentor Samara Foundation, mentor komunitas kebaya dan banyak lagi. Wah, ini kalau disampaikan bisa panjang nih yuk. Langsung aja kita panggilkan saja ya. Oke, kita panggilkan saja yuk. Ya, ini dia narasumber kita Kak Daikal Dasagil sebagai founder Deranda Brand. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Malam, Kak Baiki. Mas Aryo. Wah, seru kan? Seru. Ini benar-benar branding kan Kak?
Oh iya dong, ini brandingnya bakal apa nggak terlupakan. Saya baru pertama Yes, kali nih di apa namanya di host sama yang sementara ini ventriloquist. nih. Yes, 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 yes. Thank you, thank you. Oke, Kak Ikal, kita sapa dulu nih teman-teman yang sudah hadir di Facebook maupun di YouTube ya. Silakan Kak Ya, Haikal. halo semuanya, salam kenal. Saya Haikal Basagili, saya founder dari Branda Brand. Di kesempatan kali ini bersama dengan kelas bersama, saya akan mengajak teman-teman untuk berdiskusi tentang brand development untuk UMKM. Tema yang cukup dekat sama kita, tapi seringkali tidak kita cukup concern ke situ. Oke, untuk membuka, kita coba tampilkan slide. Oke, teman-teman, ini tema kita malam ini, jadi brand development for small business. Oke, boleh next. Saya Haikal Basagili, ini sedikit tentang saya founder dari Branda Brand, saya co-founder dari Indonesia Brand Activist Network, sebuah organisasi yang mewadahi para penggerak ekosistem brand lokal di Indonesia yang tersebar di 50 kota di seluruh Indonesia dengan lebih dari 90 member di dalamnya. Selain itu saya juga founder dari Branda Brand, branding agency yang memang fokus untuk menjadi support system bagi para pelaku usaha. Kita mencoba untuk membantu dari A sampai Z untuk kebutuhan branding teman-teman. Kemudian nanti teman-teman bisa silaturahmi ini IG saya nanti Mas Oke, Karyo siap. nanti bisa mampir sini nih. Terus ini Ya, ada WA Haikal juga. Basagili. Oke. Oke, Sebelumnya, bisa. oke. Gimana Mas? Sebelumnya Kak Haikal, aku mau Hmm, review dulu nih. Aku mau ya, kupas-kupas dulu nih Kak Haikal nih. ya. Kenapa sih Kak Haikal ini memilih tema tentang membranding UMKM eh, untuk malam ini gitu ya Kak Haikal? Iya, iya. Iya, kayak tadi saya bilang sih Mas, ini tema yang sangat dekat sama kita. Tapi Siap. mungkin teman-teman nggak ngerti ini mulai ngomongnya dari mana dulu gitu ya, karena kebutuhannya Ya, UMKM kan cukup 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 kompleks ya sebenarnya. Jadi mereka ya, sendiri kadang-kadang butuh butuh teman untuk ngobrol soal itu gitu. Jadi saya pikir kayaknya tema tema ini menarik untuk kita bahas. Mungkin masih di level permukaan, tapi nggak menutup kemungkinan nanti kan kalau teman-teman ada yang apa namanya sangat relate dengan apa yang saya sampaikan nanti ya. bisa ngasih feedback gitu ya. Jadi Oke. menurut saya sih karena kedekatan dengan apa yang kita mungkin lihat atau kita sendiri mungkin pelakunya gitu ya, pelaku usahanya, jadi Ya, kayaknya betul. menarik untuk dibahas gitu. Oke, Kak Haikal, sebelum aku mau undang dulu nih sebagai moderator tambahan ini biar lebih semarak. Oke, halo Mas Habib dan Mas Haikal. Halo Mbak Dan juga classmate semua. Selamat sore menjelang malam dan hari ini spesial ya Mas Haikal karena di kelas bersama tadi dibuka oleh Mas Habib dan saya izin mendampingi juga di beberapa waktu ke depan. Oke Mas Haikal. Siap, Kevin. Thank you. Enaknya dipanggil apa nih? Mas atau kakak atau apa ya? Mas aja ya. Oke, Mas Haikal tadi di awal Mas Haikal sudah menyampaikan profilnya ya. Sudah berjibaku di bidang apa namanya brand activist network ya, benar ya, co-founder Indonesia Brand Activist Network. Nah, boleh dong ceritain Mas aktivitasnya dan juga selama ini di bidang mikro ya, usaha mikro tuh gimana Mas? Ya, thank you Mbak Kevi. Jadi yang sudah kita lakukan sih ada beberapa program yang sudah kita jalankan bareng saya pribadi ataupun sama teman-teman. Kami itu fokus di edukasi dan kurasi brand sebenarnya. Jadi edukasi itu ketika kita menyampaikan informasi, kemudian kita coba untuk memberikan berbagai macam insight buat teman-teman pelaku usaha, dan juga ketika mengkurasi itu kita coba bantu
kebutuhan internal mereka tuh apa. Gitu. Seringkali teman-teman pelaku usaha itu, mereka itu kan para praktisinya, tapi mereka itu miss di beberapa hal gitu. Misalkan Ya. ketika teman-teman pelaku usaha itu ternyata masih berantakan di laporan keuangannya, kita bantuin. Kemudian mereka masih berantakan di manajerialnya gitu, sehingga banyak usaha itu yang bagus-bagus tapi nggak bisa berkelanjutan gitu. Kita coba cari tahu di mana ya masalahnya gitu. Kita sih pinginnya teman-teman para pelaku usaha itu nanti bisa lebih bisa adaptif gitu, bisa belajar Betul banget. dan meminimalisir errornya mereka gitu. Jadi pertumbuhannya buat lingkungannya bisa lebih impactful gitu ya. Gitu sih. Wah, pasti akan jadi seru banget apa yang akan dipaparkan oleh Mas Haikal pada kesempatan kali ini di kelas bersama. Dan langsung saja nih Mas Haikal, kalau tadi kan sudah dibuka bagaimana membuat small business ini menjadi sesuatu yang good impact atau big impact. Coba Mas Haikal, silahkan. Siap, terima kasih. Oke, baik classmate. Jadi seperti yang tadi sudah sempat saya singgung, kenapa kok small business perlu mempelajari brand development gitu. Jadi kita sama-sama tahu bahwa saat ini perkembangan industri di Indonesia, khususnya para pelaku usaha yang baru memulai usahanya ataupun sudah existing, mempunyai berbagai macam tantangan untuk membuat usahanya jadi lebih berkembang gitu. Nah, tantangan-tantangan ini kita harus bisa jawab supaya nanti usaha kita jadi lebih relevan dengan industri yang ada sekarang dan juga menjadikan usaha kita lebih powerful. Dengan kondisi yang ada, maka kita harus mempelajari satu-satu apa aja yang memang menjadi komponen penting dalam pengembangan bisnis kita. Gitu. Nah, di kesempatan kali ini kita coba bahas beberapa yang dari sudut pandang saya untuk bisa kita diskusikan bareng-bareng. Dalam memulai brand development, kita harus memahami brand steps. Brand step itu adalah tahapan-tahapan di mana kita akan mengembangkan brand development. Brand pada dasarnya dibangun lewat tahapan yang disebut brand step. Setiap prosesnya saling terintegrasi, mulai dari tahapan fondasi hingga evaluasi. Jadi kalau teman Oke, Mas Haikal sepertinya ke-mute tuh Mas. Iya, kita coba tes mic lagi. Sip. Tadi Oke, udah. gimana ya, Mbak? Ini baru yang menjelaskan ke slide yang brand steps ini, terus ke-mute Mas. Maaf ya. Nah, sekarang udah. Kayaknya nggak ini tadi. Oke, saya ulangi lagi. Jadi di brand step itu pada dasarnya adalah tahapan yang memang terintegrasi, kemudian setiap prosesnya itu memungkinkan kita untuk memulai, kemudian sampai dengan tahapan evaluasi. Di tahapan persepsi kita paham bahwa brand kita itu adalah representasi dari diri kita ataupun usaha kita kepada publik, apa yang dipahami oleh orang lain ataupun calon market kita ataupun para pelanggan kita. Dengan memahami posisi persepsi yang ada, maka ini akan mempermudah kita untuk melakukan, kita mau dikenal sebagai apa ya, kita akan memulainya dari mana dan bagaimana kita mengemas diri kita ataupun usaha kita supaya orang tetap ingat sama kita. Yang kedua ada brand audit, kemudian ada brand foundation, ada komunikasi, ada evaluasi dan target. Pada ujungnya tuh sampai pada target. Masing-masing yang warna hijau nanti akan saya bahas breakdown penjelasannya apa saja. Oke, next slide. Di tahapan berikutnya adalah brand audit. Melakukan rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menggali berbagai informasi mengenai sebuah brand untuk kemudian dijadikan acuan atau dasar cakupan dan kebutuhan atas proses brand development yang akan dilakukan. Jadi memang brand audit ini adalah rangkaian yang memang untuk menggali berbagai macam informasi dasar
dengan melakukan brand audit kita akan tahu kita akan punya bahan untuk memulainya dari mana, kita akan punya bahan untuk menyusun amunisi lah melakukan brand development. Yang pertama adalah research. Research ini adalah tahapan paling penting, salah satu tahapan paling penting yang menentukan kita akan ngapain, mau kemana, dan akan melakukan apa. Jadi yang pertama harus dilakukan oleh brand owner adalah pertama, teman-teman harus melakukan internal research. Teman-teman harus kenali dulu internal kita, diri kita, tim kita, ataupun orang-orang yang memang dalam naungan kita untuk memahami mereka tuh potensinya di mana, ataupun kita itu kemampuannya di mana, visinya mau jadi apa, kemudian apa yang menjadi goals kita, tujuan kita untuk melakukan bisnis, membangun brand. Kita kemudian akan mencoba untuk menggali lebih dalam produk yang mau kita deliver itu apa, produk yang akan kita sampaikan kepada pelanggan itu berupa produk apa, keunggulannya apa, kemudian tantangannya apa, kompetisinya seperti apa. Kita harus mulai menggali itu semua supaya nanti kita ada gambaran ketika kita melakukan research internal, kita paham tentang komponen apa saja yang menjadi kelebihan dan kekurangan kita. Yang kedua, kita mencoba untuk melakukan external research, di mana kita ini mencoba untuk melakukannya pendekatannya ada dua macam, ada kualitatif, ada kuantitatif. Sama-sama ngobrol, tapi memang pendekatannya sedikit berbeda. Kalau kualitatif ada kita bisa ngobrol dengan orang banyak, ini biasanya dilakukan sama brand-brand yang udah mulai besar ya, ngundang FGD, melakukan diskusi publik gitu ya, kemudian melakukan research yang lebih sistematis dan menggunakan pihak ketiga. Ada juga yang memang memulainya dengan kecil-kecilan. Kalau misalkan teman-teman di sini mempunyai usaha ataupun akan memulai usaha, teman-teman bisa melakukannya sendiri, mulai menyusun pertanyaan apa yang dibutuhkan dari para pelanggan, informasi apa yang akan dicari. Misalnya, saya tuh mau mengembangkan usaha makanan. Nah, saya ingin tahu nih, makanan ini menurut orang-orang kebanyakan itu rasanya terlalu asin, ataukah sedikit asin, ataukah ada kendala misalkan teksturnya atau apanya, kita harus cari tahu di situ. Kita harus kasih sampling ya, melakukan kasih sampel produk ke orang lain, kita tanya testimoni mereka, kita ngobrol, kita ingin tahu apa yang mereka bayangkan tentang produk kita, apa yang mereka ingat dari nama brand kita. Kemudian kita coba lebih banyak lagi ngobrol tentang apa yang menjadi ekspektasi mereka dari apa yang kita punya. Dengan cara itu teman-teman kita akan sampai di titik kita memahami internal dan eksternal kita. Baru nanti kita akan lanjut ke step yang berikutnya. Oke, next. Yang level ketiga adalah brand foundation development, yaitu melakukan serangkaian kegiatan yang akan menjadi dasar atau fondasi sebuah merek, guna keberlangsungan merek dalam jangka waktu yang lama. Apa yang dilakukan dalam brand foundation itu, kita itu harus punya pemikiran ini harus bisa dilakukan dalam jangka waktu panjang. Yang pertama adalah kita itu harus mengembangkan nama brand. Ada banyak sekali nama-nama brand di Indonesia yang sangat kreatif, kemudian memudahkan kita untuk ingat gitu ya. Contoh misalnya teman-teman di sini pasti cukup kenal dengan Kopi Kenangan, misalkan kalau kita ngomong yang lokal ya. Kopi Kenangan itu semuanya, menu-menunya semuanya hal-hal yang sifatnya tentang patah hati gitu, mantan ataupun istilah-istilah yang biasa dipahami ketika orang lagi patah hati atau mereka lagi putus sama orang. Nah, dengan cara itu memudahkan produknya dikenal, selain karena memang dia fokus di kopi misalkan, tapi kan dari segi namanya mudah diingat, kemudian diasosiasikan sehingga brand tersebut bisa relevan, bisa diterima oleh masyarakat yang lebih luas dengan target market yang lebih range-nya lebih luas. Mulai dari anak-anak sekolah sampai para eksekutif muda, mereka minumnya Kopi Kenangan misalkan. Gitu. Karena mungkin butuhnya yang strong, kemudian mereka butuh kopi itu nggak perlu kebanyakan macam, tapi yang penting rasanya enak misalkan gitu. Kemudian saat ini kalau kita lihat kecenderungan orang-orang di Indonesia itu sedang bangga-bangganya sama produk di Indonesia. Ini menjadi salah satu entry point yang teman-teman juga harus bisa maksimalkan momentumnya. Saat ini masyarakat di Indonesia udah mulai tahu bahwa banyak produk-produk Indonesia itu bagus, tapi nggak dapat
cukup exposure yang tepat gitu. Sehingga marketnya itu masih acuannya keluar, padahal kita punya banyak produk-produk yang baik, yang bagus, yang memang bisa menjawab kebutuhan kita. Kita bisa mulai mengeksplor itu. Dengan kita punya nama yang tepat, kemudian nama itu punya filosofi yang tepat, kemudian kita bisa mengevaluasi, itu kita akan punya kepercayaan diri, kemudian kita juga bisa defense ataupun kita tuh bisa memperjuangkan nama tersebut ketika nama tersebut semakin populer dan ada kompetitor-kompetitor yang mencoba untuk mendompleng nama yang kita pakai gitu. Dalam brand name development, teman-teman harus pahami bahwa pilihlah nama, carilah nama itu yang tidak hanya temporer, tapi memang bisa jangka panjang, bisa sampai kapanpun dipakai. Jangan pakai nama-nama yang hanya istilah-istilah yang sesaat gitu. Jangan menggunakan karena ini lagi viral pakai nama itu aja. Kayaknya strategi itu nggak akan bisa bertahan lama karena orang-orang butuh alasan untuk selalu ingat sama nama kita. Yang kedua, kita harus memaksimalkan untuk brand strateginya. Kita harus memaksimalkan STP-nya gitu ya. Kemudian kita harus memahami visi dan misi ketika kita bikin brand. Lalu apa saja yang menjadi nilai dan budaya apa yang mau kita bangun pada brand kita. Kita harus mengerti personality ataupun DNA dari brand kita. Kita harus memahami itu semua sebagai bagian dari strategi pengembangan brandnya. Ketika kita udah paham, kita harus menjadi orang yang paling memahami dengan apa yang kita bangun. Jangan sampai orang lain lebih paham, karena dengan cara ini kita bisa menjelaskan kepada orang lain apa yang menjadi filosofi dari nama yang kita pilih. Misalkan ketika kita milih sebuah nama untuk dijadikan brand dari usaha kita. Dengan cara itu juga ini akan menjadi fondasi yang kuat, teman-teman, ketika kita mengembangkan usaha kita nantinya. Yang ketiga ada organization and management. Sebuah bisnis yang sehat itu sebuah brand yang kuat, dibaliknya ada sebuah manajemen yang hebat. Jadi kita harus memahami bahwa organisasi dan manajemen itu adalah satu komponen penting yang tidak bisa dipisahkan dari kegiatan bisnis. Banyak sekali teman-teman kita, classmate yang memang mengalami masalah ketika menjalankan bisnis karena mereka nggak ngerti eksekusi yang tepat, mereka tidak melakukan perencanaan yang matang, mereka tidak melakukan evaluasi, dan mereka tidak mencoba untuk mencari tahu letak kesalahan-kesalahannya, sehingga ini tidak bisa berkelanjutan. Hal-hal yang kita bisa mulai pelajari, bagaimana caranya kita memahami, kita tuh mau membangun organisasi kita seperti apa. Ada berapa orang yang akan terlibat, masing-masing orang akan pegang peran apa. Sebagai seorang pengusaha, teman-teman harus punya leadership yang cukup kuat. Dengan cara itu kita akan bisa dan mampu menempatkan orang pada tempatnya gitu. Kalau misalkan kita salah menempatkan orang pada tempatnya, yang ada malah nanti adanya mismanagement, tidak bisa perform, brand kita tidak bisa perform, tidak bisa menampilkan hal yang terbaik, malah nantinya kita akan cenderung menjadi rugi. Kita bisa memulainya membuat untuk SOP, kita bisa membuatnya dengan mencoba untuk memberikan job description yang jelas kepada setiap orang yang ada dalam tim kita. Dan juga teman-teman dalam perjalanannya sebuah brand itu ternyata yang ini adalah brand communication. Ini tahapan yang berikutnya yang nggak kalah penting. Saat ini kita tahu semua orang sedang terkoneksi di sosial media. Sosial media ini adalah salah satu channel yang memudahkan kita untuk ketemu sama siapapun di saat kapanpun dan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dengan pendekatan yang kreatif, yang kemudian bisa mengedukasi para pelanggan, para calon pelanggan, kita bisa memaksimalkan brand communication kita kepada orang dengan cara yang mudah pada channel yang tepat. Teman-teman bisa menggunakan semua platform yang sekarang semakin banyak, semakin mudah dijangkau, semakin memudahkan kita untuk mengakses banyak informasi, untuk bisa membentuk persepsi yang tepat atas brand kita. Jadi, hal yang paling bisa dilakukan saat ini adalah memulai. Kalau misalkan teman-teman akan memulai usaha, pastikan teman-teman paham tentang usaha yang akan dibangun. Pastikan tahapan untuk membangun brandnya tepat, jadi tidak ada masalah di kemudian hari. Kemudian pastikan juga channel komunikasinya juga tepat. Ada sosial media, ada email, ada
Kalau platform untuk chatting sekarang banyak, ada WhatsApp dan berbagai macam platform seperti WhatsApp itu juga bisa dieksplor, dan kita bisa membangun itu semua dalam waktu yang singkat. Kita bisa terkoneksi dengan berbagai macam orang di Indonesia maupun di luar Indonesia dengan waktu yang singkat tanpa terbatas oleh apapun gitu. Tinggal nantinya bagaimana kita mencoba untuk menjangkau dan menunjukkan uniqueness yang kita miliki supaya nanti orang lain lebih paham tentang apa yang kita coba sampaikan. Ya, yang terakhir adalah bersiap dan berkolaborasi. Bersiap dan berkolaborasi itu artinya gini, sebagai seorang pemilik brand, kita tuh harus bersiap untuk mencoba untuk memulai usaha kita dari perencanaan yang matang sampai dengan kita memahami bagaimana cara untuk berkolaborasi. Berkolaborasi sendiri kita harus memahami apa yang menjadi kelebihan kita, kekurangan kita, dan siapa yang akan kita ajak kolaborasi. Dengan pemikiran yang tepat, kolaborasi itu bisa jangka panjang dan memberikan keuntungan dari kedua belah pihak. Itu dari saya berharap sih ada banyak teman-teman mungkin yang mau ngasih pertanyaan, jadi kita punya banyak waktu untuk diskusi gitu ya, Mbak Kevi. Thank you. Oke, ya, setuju banget, Mas Haikal. Dari apa yang tadi Mas Haikal sampaikan, mungkin pertanyaan dimulai dari saya dulu, karena Boleh. seru banget ya. Mungkin saya bukan seorang pengusaha ya, Mas Haikal ya. Tetapi cukup banyak berinteraksi dengan teman-teman pengusaha kecil dan menengah. Yang tadi Mas Haikal sampaikan mengenai perlunya kita mengetahui kekuatan kita dan juga sampai keunikan dari brand kita. Nah, menurut pengalaman Mas Haikal ya, mendampingi brand-brand yang sudah ada, biasanya tuh tantangannya di mana sih, Mas? Karena mungkin ya menurut kita, ini catchy banget nih namanya gitu, tapi ternyata di pasar nggak laku gitu. Gimana, Mas? Iya, seringkali gitu sih Mbak. Jadi mereka nama itu terkesan salah-salahan, nggak melakukan research. Jadi memang kendalanya mereka itu tidak melakukan riset yang tepat, yang mendalam gitu. Akhirnya semua keputusan yang diambil tuh jadi kayak terlalu buru-buru, terus cuma kayak kayak terkesan hanya having fun aja, tapi bisnisnya malah terancam gitu. Kepinginnya sih mumpung ini lagi hype-nya lagi tinggi, kita mau coba ikutan gitu, tapi malah bukannya riding the wave, tapi malah kita tuh malah tenggelam gitu. Pinginnya sih begitu. Mungkin teman-teman itu berpikirnya itu ya. Terus juga masalah terbesar itu para pelaku usaha itu berpikirnya instan gitu, apa-apa itu pengennya cepet, apa-apa itu pengennya cepet. Nah, sehingga motivasi untuk cepet itu membuat kita jadi nggak bisa berjalan jauh. Cepet mungkin ya, tapi nggak bisa jauh jalannya, nggak bisa lama gitu. Sehingga akhirnya malah nggak bisa berlanjutan ya usahanya gitu. Tantangan-tantangan kayak gini ini banyak sekali dihadapi oleh para pelaku usaha di Indonesia. Mau skalanya manapun Mbak, mau yang dari kecil, mikro gitu ya, sampai yang mungkin menengah, agak gede dikit, mereka ternyata punya masalah yang kurang lebih sama. Jadi dalam mengambil keputusan itu kita harus tepat risetnya, karena kita harus by data sehingga kita punya sudut pandang itu objektif gitu. Kalau misalkan memang ada lagi peluang bagus, ya kita harus eksekusi. Jangan sampai kita saya nggak mau eksekusi, udah kita ketinggalan. Sedangkan kita kan udah terlanjur masuk di industri ya. Kita terlanjur masuk di industri, banyak orang yang menggantungkan hidupnya sama usaha kita. Kalau misalkan usaha kita udah makin berkembang, kita punya karyawan kita punya keluarga ya, kemudian kita juga punya para mitra ataupun terutama pelanggan yang mungkin mereka udah merasa cocok, kemudian karena berbagai macam hal yang terkesan buru-buru tadi itu, akhirnya kita malah nggak bisa connect lagi sama pelanggan kita, malah peluangnya jadi hilang gitu. Itu sih Mbak. Oke. Dari apa yang tadi Mas Haikal jelaskan, ada pertanyaan seru lagi Mas. Di bisnis itu kan pasti ada life cycle-nya dong ya. Ada ungkapan gini, kalau baru mulai bisnis biasanya ada keberuntungan pemula gitu. Nah ketika udah jalan, ketemu deh tantangan-tantangan seru gitu. Nah, biasanya apa yang terjadi pada life cycle itu, Mas Haikal?
Pasti nih banyak pertanyaan dari classmate juga nih yang mewakilin nih. Monggo. Dunia usaha itu sangat-sangat nggak ketebak gitu ya. Hitungan hari aja kita nggak Hmm, tahu. Hari ini mungkin kita lagi hmm, untung banyak, besok mungkin kita malah nggak dapat pembeli gitu. Artinya memang hmm, teman-teman ketika menjadikan diri kita sebagai pengusaha itu adalah satu satu tantangan yang teman-teman sudah bisa ukur. Saya berani nggak? Yang penting berani dulu aja mentalnya, karena memang jangan dibayangkan apa namanya, kita kerja cuma 8 jam satu shift per hari, hmm, kita kerja hmm. 24 jam malah, ya kan? Karena kita para pelaku usaha itu memikirkan strategi untuk besok, terus ide-ide kreatif ketika tiba-tiba muncul, kita harus mulai meramu itu supaya nanti bisa Hmm, dieksekusi hmm, di saat yang tepat. Memang tantangannya untuk menjadi pengusaha itu nggak untuk, mungkin belum untuk semua orang ya. Tapi buat hmm, mereka yang hmm, ingin mencoba itu akan sangat bagus. Paling nggak hmm. bisa dipersiapkan mentalnya dulu. Semuanya tuh setiap hari itu sesuatu yang unpredictable, tapi cukup menarik, cukup menarik untuk dihadapi, kayak kayak semacam adventure gitu ya. Semacam adventure. Jadi Oke. bulan ini kita lagi naik banget, bulan depan mungkin kita lagi sepi gitu. Terus begitu naik turun naik turun naik turun, dan nggak akan mungkin Hmm, flat, nggak, hmm, dunia usaha itu nggak akan mungkin hmm, hmm, hmm. nggak mungkin cuma lurus gitu aja, nggak mungkin. Itu kenapa kok yang bertahan di Indonesia itu saat ini itu UMKM gitu. Saya ngelihatnya ketika pra Hmm. pandemi ya, di kuartal Ya. pertama 2020 sampai sekarang itu, yang ada yang kolaps, tapi mereka kemudian pivoting, mereka bangkit lagi dengan format yang lebih baru, lebih fresh. Karena mungkin ketika Hmm, mereka hmm, kolaps itu mereka sambil belajar ya. Mereka sambil belajar, mereka sambil melakukan efisiensi apa segala macam, recharge tenaganya, kemudian mereka bangkit lagi gitu. Nah, ini berbeda kasusnya sama korporasi besar-besar ketika mereka kolaps. Ini yang tantangannya jadi lebih kompleks dibandingkan teman-teman mungkin yang memang di bidang UMKM gitu. Nah, karena itu saya pikir Indonesia itu kalau pengusahanya banyak UMKM, peluang untuk sejahteranya itu justru lebih besar, karena setiap orang itu ngajakin satu atau dua orang untuk jadi timnya dia, untuk jadi karyawannya dia. Berarti hmm, serapannya hmm. jadi unlimited gitu Mbak, jadi sangat besar gitu kan. Tinggal selanjutnya di level berikutnya kita coba memotivasi para pelaku usaha ini untuk bisa lebih lebih insightful ya, lebih insightful, mereka Hmm, lebih resourceful, supaya mereka itu banyak mengerti tentang ilmu manajemennya, bagaimana mengelolanya, meminimalisir dan mengelola resikonya kayak gimana, sampai dengan hmm. bisa merealisasikan goals-nya mereka. Baru nanti di level itu kita akan punya role model di Indonesia tuh ya, kita akan punya role model Hmm, yang bagus buat memotivasi anak-anak muda yang lagi kuliah itu jadi pengusaha tuh kayak gini loh contohnya. hmm, Jadi hmm, hmm. uh, menarik, menantang, sekaligus bikin kita tuh jadi kreatif karena kita dipaksa untuk terus berpikir gitu. Itu sih Mbak. Exactly. Setuju banget. Jadi tantangan untuk anak-anak muda yang suka banget sama tantangan, langkah untuk berbisnis itu bisa menjadi ini ya, langkah yang tepat gitu ya Mas ya. Ya, betul. Oke, Mas Haikal, kalau dari tadi kan saya yang nanya nih. Nah, sekarang saya akan menyapa classmate yang sudah komen di chat box. Hai, ada Mas Baski dan juga Tali. Halo. Dimanapun Anda berada, selamat sore menjelang malam kalau di Indonesia bagian Barat ya. Nah, Mas Baski bertanya nih, Mas Haikal. Seru nih, tanya dong mana yang lebih baik didulukan buat nama dulu atau logo dulu? Keren, keren, keren. Gimana Mas? Kalau pengalaman saya nama dulu. Namanya ada, baru nanti kita minta Oke. desain logo untuk apa namanya mendefinisikan gitu ya. Gitu. Hmm, Nama yang ada, nanti kalau teman-teman mendesain sendiri, teman-teman bisa cari sebanyak mungkin referensi supaya nanti logo kita oke. itu nggak sama kayak logo lain. Ya, pernah ada satu Hmm, kejadian nih Kak, hmm, logo hmm, Indonesia itu sama hmm. kan sama persis ya. Anggap aja 90% itu mirip sama salah satu brand dari luar, dan itu jadi masalah bertahun-tahun gitu.
mereka saling klaim kemudian apa namanya jadi masalah Oke. juga. Dan juga di Indonesia mungkin di tahun kemarin juga ada beberapa masalah yang mirip gitu untuk nama ataupun logo. Nah, saran saya untuk menghindari itu, teman-teman selain nanti ngecek di apa Mas namanya di Baski, rumah Baski ya. lagi Mas Haikal. Halo? Iya. Sepertinya suaranya sempat terjeda, Sempat hilang ya? Mas Haikal. Oke. Iya. Sempat hilang. Saya ulang. Tadi saya menyimaknya sampai ada brand yang sama nih, logonya Iya. sama, dan itu Iya. terjadi di Indonesia juga. Nah, habis itu Betul. suara Mas Haikal hilang. Jelasin lagi Iya. deh, Mas. Iya. Jadi di Indonesia tuh sempat ada kejadiannya kayak gitu, nama sama persis, kemudian ada sengketa bisnis gitu ya. Supaya nanti teman-teman nggak terjebak sama hal-hal yang sangat menguras energi itu, teman-teman sebaiknya memaksimalkan bikin aja nama dulu, kemudian cek nama itu udah dipakai apa belum. Kemudian dengan cara itu kita coba untuk mendefine, kita bisa mendefinisikan nama ini akan berupa apa ya logonya gitu. Supaya logo itu juga nanti ketika jadi pun kita harus cek lagi, jangan sampai logo itu kita nggak niat ngambil punyanya orang, nggak taunya mirip gitu. Idenya pas lagi ketemu sama, inspirasinya sama. Ini kalau teman-teman kasusnya mendesain sendiri ya. Kalau teman-teman pakai pihak ketiga, coba cari tahu logo itu biasanya mereka pun para desainer tuh nyari inspirasinya dari beberapa sumber. Ada Dribbble, ada Pinterest, ada beberapa yang lain. Pastikan bahwa logo ini nggak pernah dipakai oleh desainer manapun. Dan kalaupun terpaksa harus beli artinya ada memang logo itu udah tersedia kemudian dijual, beli teman-teman punya akses untuk itu. Artinya memang benar-benar beli supaya nanti ketika ada yang mengklaim teman-teman bisa kasih tahu bahwa itu logo memang punya teman-teman. Karena biasanya Mbak yang paling berat dari perjalanan sebuah brand itu ketika kita diminta untuk melakukan rebranding hanya gara-gara masalah kita kecolongan informasi dari logo atau brand kita gitu. Jadi jangan sampai teman-teman contohnya udah banyak, jadi teman-teman bisa pelajari dari situ supaya nanti kita nggak harus keluar dana dan keluar waktu untuk hal-hal yang seperti ini gitu. Makanya tadi masalah nama itu saya bahas di awal karena memang itu kayak tahapan awal di mana kita membangun brand development ya. Gitu sih. Setuju. Semoga menjawab ya Mas Baski ya. Nah, selanjutnya ada pertanyaan yang kedua, Mas Haikal dari classmate juga atas nama Tali. Ini kayaknya kaitannya ke brand strategik nih. Misal kita sudah buat brand, namun ternyata di pasaran brand itu tidak dilirik. Bila akan mengubah brand itu perlukah pengumuman atau kita ubah brand dan format tanpa info langsung muncul? Gimana tuh Mas? Harus ngomong dong. Jangan tiba-tiba ngilang gitu ya. Jangan ghosting gitu. Di ghosting tuh nggak seru gitu ya. Karena gini loh, teman-teman ketika sebenarnya kalau yang tadi ditanyakan saya kurang pahamnya gini, produknya atau namanya yang mau dirubah. Karena kalau misalkan produknya teman-teman bisa rubah kemasan, tapi kita ngerubah kemasan pun kita harus kasih tahu. Gitu. Kita harus ngasih tahu supaya nanti orang nggak kaget, kemudian orang khawatir, oh ini tiruan nih KW gitu. Jadi kalau pembeli itu nggak tahu itu brand kita, yang kedua mereka nyangka ini brand tandingan gitu, kayak brand KW-nya, padahal kita lagi melakukan peremajaan kemasan ya misalkan. Kemudian kita juga ingin memberikan sesuatu yang beda, sensasi yang berbeda, tapi kita nggak ngasih tahu, tiba-tiba muncul. Ketika muncul tuh konsekuensinya teman-teman kita harus mulai dari nol lagi, karena kita harus ngasih tahu ke orang-orang kan. Kita nggak mungkin bisa mengindikasikan mereka semuanya orang se-Indonesia tahu Instagram kita, sehingga ketika kita posting apa mereka langsung lihat ya. Kadang-kadang teman kita aja posting apa kita nggak update gitu. Nggak tahu. Jadi, kita harus memahami bahwa ketika kita menginformasikan itu informasinya harus bisa dijangkau dengan platform yang lebih bisa luas, tapi konsekuensi itu menjadi sangat mahal gitu. Kalau misalkan teman-teman sudah masuk ke jaringan retail ya, halo? Halo, iya, terdengar Mas Haikal. Aman. Gitu. Jadi
saran saya sih nantinya bisa dipastikan dulu ketika akan melakukan itu risetnya harus dalam sebelum nantinya akan dipasarkan secara masif ya, secara massal. Lakukan aja riset kemasannya, fontnya, kalau perlu tanyain, Pak, Bu, ini kebaca nggak tulisan saya? Karena saya pakai font ini bukan font yang standar gitu, saya bikin sendiri fontnya. Khawatir nanti Bapak Ibu kurang jelas karena kalau misalkan kita bikin F&B itu ada standarnya versi Indonesia gitu, selain ada logo, misalkan logo halal, itu ada nutrition fact apa segala macam, kita harus ada standar itu yang kemudian kita cantumkan di situ. Kalau itu semua terganggu hanya gara-gara masalah tipe font, itu kan sangat ini mengganggu untuk si customer untuk beli. Yang ada malah mereka nggak kenal, nggak pernah tahu produk kita, mereka malah nggak beli karena gara-gara mereka tuh ragu-ragu aja. Gitu. Jadi daripada nanti tarik lagi di penarikan semua produk, mending teman-teman matangkan di riset awal supaya nanti kita benar-benar kuat ketika launching produk. Oke, wow, menarik banget ya untuk membangun sebuah brand ataupun menjalankan sebuah usaha itu ya benar-benar butuh kesabaran dan juga kerjasama dengan berbagai pihak. Salah satunya tadi kan survei ya Mas ya. Nah, nih misal nih ya saya baru coba misalkan saya punya brand air kemasan gitu. Bikin surveinya tuh gimana Mas? Untuk ternyata ini menarik gitu. Gimana Mas? Apalagi kan sekarang kita pasca pandemi ini agak-agak repot ya. Maksudnya pasar tuh sudah balik lagi belum sih? Ya bisa sih Mbak. Cara itu kita bisa ngundang, kita bisa pakai model sampling gitu ya, kita pakai sampel produk ataupun komunitas ataupun orang yang mau kita tawarkan produk kita gitu. Kalau misalkan kita sudah paham kita tuh menyasarnya untuk usia berapa, secara gendernya mau laki perempuan ataupun untuk geografisnya tuh di wilayah mana. Misalkan banyak sekali pabrik air minum itu malah mereka sangat lokal Mbak. Misalkan hanya di Jawa Tengah aja itu mereka diproduksi. Karena mungkin mereka juga mengukur sama sumber daya mereka ya, kapasitas produksinya belum terlalu besar, kemudian modal yang dimiliki juga belum terlalu banyak, sehingga mereka community based pendekatannya. Mereka deketin komunitas-komunitas, cocok nggak sama rasanya gitu, cocok nggak sama kemasannya, cocok nggak sama Anda gampang nggak untuk ingat ini produk saya. Karena misalkan semua perusahaan air minum itu bikin semuanya warna biru karena air kan identik warna biru ya. Kemudian kita bikin warna yang bukan warna biru. Iya. Ya. Misalkan kita bikin warna warna abu-abu misalkan. Atau Mbak. Kedengeran? Oke, ini udah kedengeran lagi kok. Sudah terlihat dan terdengar. Iya, misalkan kita bikin warna hitam atau warna gold untuk kemasannya misalkan, itu akan jadi pembeda buat orang juga, ini apa ya gitu. Jadinya nggak biasa gitu. Itu bakal menemukan marketnya sih Mbak, asalkan kita bisa memetakan kita mau ngajak orang ngobrol tuh orang yang kayak gimana. Sekarang. Gitu. Oke, ya kita sudah kembali ya sekarang ya. Oke, Mas Haikal. Ya, jadi brand-brand lokal kan tadi infonya sedang bertumbuhan ya. Nah, tantangannya untuk kita diterima di tempat kita sendiri ya, di komunitas kita sendiri. Tentu saja kan nggak pasti dong, juga banyak kompetitor yang lain yang sama gitu. Nah, strategi untuk kita menguatkan brand kita, itu apa tuh Mas? Yang pasti gini Mbak, kita itu harus fokus melakukan unique value proposition. Kita mencoba untuk menggali keunikan kita itu apa. Gitu. Sedikit lebih unik itu lebih baik dibandingkan sedikit lebih baik. Gitu.
Jadi memang kita harus punya keyakinan kalau kita itu ketika kita bisa menampilkan sesuatu yang unik, yang berbeda gitu dari kompetitor, orang itu akan mencoba untuk cari tahu dan ketika mereka cocok nantinya mereka yang akan loyal sama kita. Tapi untuk menjadikan membangun loyalitas pelanggan itu mereka harus kenal dulu kita nih siapa. Kita bisa menyampaikan pesan kita melalui brand yang kita punya, kemudian membuat mereka memahami gitu apa yang memang menjadi value dari produk kita. Dari situ nanti mereka akan mencoba untuk terlibat untuk menjadi loyal sama produk kita. Karena memang setiap hari itu ada pengusaha baru, penantang-penantang baru yang mungkin mereka lebih canggih karena mereka ada di zaman yang udah sangat krisis kan. Mereka muncul udah dengan persiapan zaman sekarang gitu. Jadi teman-teman harus bisa mengantisipasi setiap hari orang-orang ataupun penantang-penantang baru untuk modal kita belajar gitu. Jadi kita harus nggak boleh kalah canggih. Kemudian kita juga ngerti strategi apa yang akan kita terapkan untuk pengembangan bisnis kita. Oke, sip. Nah, Mas Haikal, saya ingin menyapa classmate lagi nih. Ada yang sudah presensi hadir gitu di chatbox dari Nagaraju Day. Nah, mungkin Nagaraju dan juga yang lain punya pertanyaan mengenai brand atau pengalaman pribadi ya tentang merek yang sedang dibangun, berinteraksi dengan merek-merek yang ada di sekitar kita, silakan banget tanyakan karena di kelas bersama kita kali ini menghadirkan Mas Haikal yang expert di bidang brand. Oke, nah Mas Haikal, kita lanjut lagi tentang brand ya Mas ya. Oke, sebelum saya bertanya, nah ternyata Mas Habib sudah ada lagi nih. Yuk kita tampilkan Mas Habib. Sudah kembali dong. Hai. Aku belum mulai. Ternyata lama sekali. Mas Habib, temanmu mana? Ada, dia lagi standby, dia lagi cek sound. Oh oke, ya udah, boleh deh cek sound dulu. Nanti kalau udah beres di sana kesini lagi ya. Oke. Mas Habib, kita lagi hilang lagi. Mas Habib nih. Ya udah kalau gitu kita cicat lagi Mas Haikal. Masih membahas tentang brand tentunya ya. Oke, saya hilang ada lagi. Tadi saya sedikit mau menyinggung apa yang classmate tadi tanyakan dari Tali ya. Yang dirubah itu bukan produknya Mas, tapi brandnya, gitu. Apakah untuk memutuskan untuk merubah sebuah brand langsung gitu karena aduh brand gue nggak laku nih gitu, terus tiba-tiba langsung dirubah, itu perlu strategi yang kayak gimana sih Mas? Mungkin kita udah riset pasar udah, terus kita coba masukkan buat distribusi gitu. Tapi ternyata masih nggak kuat juga, jadi yaudah deh ini. Untuk memutuskan hal itu mungkin apalagi Mas yang harus dipertimbangkan Mas? Sebelum akhirnya kita melakukan benar-benar rebranding ya, artinya kita tuh menggugurkan brand kita yang lama, kemudian kita bangun lagi yang baru. Teman-teman harus pastikan semuanya itu jalan buntu deadlock untuk diperbaiki. Misalnya performa tim kita ini kita nggak dapat orang bolak-balik keluar masuk, nggak ada yang tepat gitu, artinya untuk handle brand kita. Yang kedua berarti masalah kita salah satunya SDM kita mungkin tidak passionate gitu, sehingga mereka nggak yang maksimal gitu. Yang kedua kita harus lihat tren yang berkembang apa, tren pasar. Kalau tren pasarnya kita bisa ikuti dan terukur buat kita ya, karena tren itu kan dia ada batas bergulirnya ada batasnya. Halo? Iya. Timbul tenggelam Mas. Oh, sekarang gimana Mbak? Ini udah nih.
Ini udah ya? Ini udah oke kok. Oke. Semoga lancar sampai nanti ya. Iya, dimaklumin ya. Kayaknya mungkin memang internetnya lagi naik turun. Sedang gangguan, betul. Kita berempati dengan Iya. jaringan. Tentu saja dengan dukungan dari classmate semua ya. Semoga jaringannya stabil dan kita sama-sama bisa menyimak kelas bersama kita pada malam hari ini. Oke, boleh dilanjutkan tadi Mas. Kalau tadi awalnya sebelum memutuskan rebrand, kita benar-benar harus ngecek tim kita gitu ya. Terus evaluasi. Terus gimana lagi Mas? Dari semua divisi dievaluasi, marketing, kemudian finance, kemudian SDM kita tuh apa masalahnya, lalu bagaimana kita mengoperasikan perusahaan. Jadi sisi operasionalnya di mana letak errornya. Karena sebenarnya ketika kita melakukan rebranding itu kita kayak mulai dari nol sebenarnya. Gitu. Walaupun kita ada di badan yang sama ya, ada di hal yang sama karena gini, publik itu menilai ketika kita terpaksa melakukan rebranding, apapun itu alasannya ya, mau kita alasan hukum, mau kita tuh alasan peremajaan ataupun alasan-alasan yang lain, itu sempat ada resiko trust-nya orang tuh sempat turun gitu. Karena mereka merasa bahwa aku jangankan ganti makanan ya, resep ya, kita ganti nama yang modern, desain yang modern aja mereka udah ngerasa apa ya? Apalagi di Indonesia, Indonesia itu kan percaya kayak hoki, kayak ini warisan zaman dulu, jangan dirubah-rubah karena nanti dia akan merubah auranya atau apa. Mereka itu masih ada hal-hal seperti itu. Iya. Dan itu tidak ada satu teori spesifik yang membahas itu ya Mbak, tapi ini adalah bagian dari culture kita gitu. Culture di Indonesia itu mau nggak mau, makanya kalau kita ngelihat banyak masakan zaman dulu tuh mereka tetap pakai logo ibu-ibu itu yang foundernya itu, kemudian logonya pakai yang lama, kemudian bangkunya masih pakai bangku yang pertama mereka dirikan apa segala macam. Jadi hal-hal yang memang melestarikan sesuatu yang mungkin dirintis dari awal untuk tetap menjaga trustnya si pelanggan gitu. Karena sebenarnya Mbak, market yang baik itu yang sifatnya retensi gitu. Bukan hanya kita mengakuisisi baru, tapi retensi. Jadi pembelian berulang, pembelian yang terus berulang. Jadi brand yang sehat itu ketika kita punya pelanggan loyal, mereka datang terus. Kemudian mereka juga ngajak keluarga, ngajak kenalannya, merekomendasikan brand kita, sehingga brand kita itu kita nggak promosikan sendiri, tapi orang lain yang promosikan. Gitu. Gara-gara mereka ngerasa itu sehat banget. Sehat banget. Tapi untuk menuju ke sana itu ya kita harus berusaha dulu. Gitu. Usahanya cukup keras, kita harus konsisten, kita harus menunjukkan kita komitmen gitu ya, kita harus memastikan bahwa mereka puas sama apa yang mereka dapat dari produk kita. Oke. Ya. Oke, menarik sekali Mas Haikal. Mau tahu nggak kenapa saya bilang menarik banget? Karena ini udah ada pertanyaan yang sangat spesifik nih dari classmate. Dari Bim. Infonya, pertanyaannya gini, saya baru coba untuk memasarkan sebuah produk. Kebetulan ada dana lebih untuk jasa marketing. Nah, biasanya berapa persen fee untuk biaya marketing dan seberapa penting peran jasa marketing untuk brand baru? Nah, disambung lagi di pertanyaan yang kedua, apakah perlu pakai jasa marketing atau kita sendiri saja untuk memasarkannya karena brandnya masih baru? Produknya maaf ya. Oke, thank you Mas Bim pertanyaannya. Jadi jawabannya akan sangat spesifik ke teman-teman ya. Teman-teman mau merencanakan berapa gitu. Tidak ada satu kisaran yang pasti untuk biaya marketing itu harus berapa persen. Sebaiknya sih jangan sampai melebihi 20% kalau bisa. Supaya nanti nggak bakar duit gitu. Nggak bakar uang terlalu banyak karena kita punya divisi-divisi yang harus kembangkan, terutama riset dan development ya. Jadi riset dan development untuk produk. Kalau misalkan kita jualnya produk, kalau teman-teman bergerak di jasa,
ataupun solusi, teman-teman harus fokus ke bagaimana pengalaman penggunaan jasa, karena mereka akan menentukan kita akan terus dipakai atau enggak. Kemudian bagaimana baru selanjutnya kita ngomong masalah pricing strateginya gimana untuk menghitung supaya kita jual itu nggak kemahalan tapi juga nggak kemurahan. Jadi kita tetap dapat untung tapi kita bisa berkompetisi gitu. Jadi dari Mas Nah, saran Haikal. saya. Oke. Halo? Halo Mbak? Ya, sekarang udah muncul lagi Mas. Barusan hilang ya? Iya, Yang barusan mana, hilang. Aduh, tadi yang mana ya? Saya terpesona sekali dengar penjelasan. Iya, jadi Mas Haikal. teman-teman nanti. Oke. Halo. Ya, Halo Mbak. ya, sudah terlihat lagi. Ya. Jadi dari saran saya pribadi jangan melebihi dari 20% kalau bisa untuk biaya marketing gitu. Dan apakah kita harus pakai jasa orang luar? Itu teman-teman. Halo? Ya, sudah terdengar Mas? Oke. Kayaknya saya harus ganti jaringan internet ya, bentar ya Mbak. Boleh. Oke, classmate. Sambil menunggu Mas Haikal stabil jaringannya ya. Nah, seru sekali ya untuk classmate semua menyimak kelas bersama kita di setiap pekan dengan topik yang beda-beda. Kalau hari ini hari Selasa, bukan setiap pekan aja, sepekan itu berapa kali loh jadwal dari kelas bersama kita menampilkan topik-topik yang seru. Nah, sekarang saya yang delay nih. Oke, gimana? Apakah sudah muncul? Cek sound. Gimana? Oke ya. Sekarang saya sudah muncul nih. Karena tadi infonya katanya delay. Baik, classmate semua, di setiap hari tertentu ada topik-topik yang seru mengenai banyak sekali hal-hal yang sangat menginspirasi Anda semua. Tentu saja di channel YouTube Kelas Bersama Kita. Nah, jangan hanya lihat tayangan yang inspiratif dan juga mendidik, tapi pastikan untuk subscribe dan juga aktifkan lonceng notifikasi. Karena manfaatnya bukan hanya dengan kita menyimak topik-topik yang seru, tetapi ada banyak sekali kita bisa menambah jaringan baru dan juga komunitas-komunitas yang menarik untuk kita ikuti. Oke, dan juga ikuti Instagramnya @kelasbersamakita. Untuk tahu jadwal tayangnya, silahkan simak di Instagram @kelasbersamakita. Oke, apakah Mas Haikal sudah stabil jaringannya? Mari kita sapa. Halo. Yeay. Mbak, aman ya? Aman. Oke, Mas Haikal, obrolannya jadi menarik banget ya, karena segmen yang kelas bersama kita tentu saja kan mereka yang masih muda-muda, terus juga banyak mau cari pengalaman, inspirasi, ilmu pengetahuan. Nah, Mas, udah berani nih bikin brand baru gitu kan. Terus coba juga jalanin sama teman-teman, yuk kita bikin usaha bareng yuk gitu. Nah, tapi satu hal yang tadi sempat diangkat oleh Mas Haikal adalah tim kerja. Bahwa untuk membangun sebuah brand itu bukan hanya brandnya udah jadi, logonya udah oke, tapi bagaimana membangun tim kerja supaya solid, Mas? Ya, mungkin banyak teman-teman yang juga berada di posisi itu ya. Jadi sebaiknya kalau teman-teman akan meng-hire tim, itu kalau bisa jangan teman dekat. Oh gitu. Jangan teman dekat, jangan keluarga gitu. Udah itu masalah. Itu agak kadang-kadang kita nggak tahu kapan kita harus berperan sebagai teman, nggak tahu kapan kita sebagai tim gitu.
tim kerja gitu ya. Artinya tim kerja itu ada hierarkinya. Kita sebagai pemilik ya otomatis kita bosnya, teman kita yang jadi karyawannya. Nah, karena memulainya itu sebagai teman, ini nggak akan pernah bisa fit in gitu. Nah, saran saya teman-teman mending hire orang yang nggak kenal sekalian gitu. Jadi kalau ada masalah dan memang kita nggak cocok, keluarnya bisa enak gitu. Nggak apa namanya, nggak ada masalah personal. Tapi kalau teman, kalau keluarga, itu banyak kejadian yang memang ujung-ujungnya skenario sama ceritanya, Mbak. Itu kenapa kalau saya ngomongnya nggak menyarankan teman atau keluarga ya. Teman, apalagi teman dekat ya, misalkan teman sebangku waktu SMA terus direkrut jadi karyawan, waduh itu bunuh diri sih kalau misalkan teman, sebaiknya bikin bisnisnya ini bisnis kesekiannya mereka gitu. Yang kedua ini ya. Yang sudah ada pengalamannya banyak gitu ya. Kan ada temen nih, mungkin temen main golf atau temen main skateboard, teman-teman kayak gitu, yang memang dia secara kedekatan emosionalnya nggak sedekat teman sebangku ya, teman sebangku yang tahu aibnya kita, teman-teman sebangku atau apa gitu. Mereka yang memang sudah punya usaha dan mereka ingin kayak bikin eksperimen usaha bareng-bareng gitu. Bikin joinan yuk bertiga atau berlima gitu. Yang mereka itu sebenarnya udah punya usaha, mereka cuma jadi investor aja. Itu akan lebih aman. Gitu. Akan lebih aman karena mereka akan posisinya tuh di level komisaris ataupun tidak di level yang intensitasnya terus-terusan sama kita. Gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman akan punya timnya itu mau yang tim yang untuk level atas ataupun level bawah. Kalau level bawah saya nggak menyarankan teman yang di hire. Cari aja kualifikasi seprofesional mungkin supaya nanti teman-teman tidak kesulitan menempatkan diri. Tapi kalau misalkan untuk pendana, saya sarankan sih memulainya dari yang memang lumayan kenal dari kita, karena itu akan memudahkan kita untuk menyampaikan portofolio kita. Saya punya teman, dia itu bikin satu usaha gitu ya, usaha ini belum umum lah di Indonesia gitu. Jadi dia kemana-mana untuk pitching itu belum deal. Salah satu jalannya adalah dia harus pitching ataupun menawarkan usaha itu ke keluarga. Mereka adalah pihak pertama yang nantinya akan mensupport, karena keluarga itu dibilang tahu banget enggak, karena mungkin ada separuh kesian gitu ya. Tapi ini modal awal gitu. Nggak enakan. Udah kesian, karena kesian itu positifnya buat kita, mereka nggak akan terlalu peduli. Gitu. Ya ini ada uang, ada dana nganggur, aku pinjem artinya tanpa bunga ya. Kemudian sifatnya jadi liabilitas, artinya ketika kita rugi mereka akan merasakan ruginya. Ketika kita untung mereka akan dapat dividen gitu. Jadi posisikan mereka tuh sebagai itu. Nah, untuk itu di posisi komisaris ataupun dewan direksi itu masih oke. Tapi kalau sebagai OB, sebagai staffnya kita itu sebaiknya sih nggak kenal, saran saya Mbak. Karena kita belajar dari pengalaman teman-teman kita ya. Itu mereka tuh begitu. Jadi mereka milih manajer teman main golf atau teman teman hobi gitu ya. Jadi akhirnya ketika ada masalah malah ini pecah kongsi terus jadi saling serang gitu. Nah karena kayak jadi nggak enak kan. Gak enak. Nah itu nanti bisa diterapkan gitu. Patut dicatat sama classmate ya. Nah, Mas, ini ada pertanyaan lagi nih, Mas seperti mencari tim. Lebih baik memasarkan produk bukan sama keluarga, tapi langsung memasarkan kepada orang yang tidak dikenal atau baru kenal. Sehingga riset pasarnya sesuai. Jadi objektif gitu, Mas. Mungkin kalau nawarinnya ke orang tua sendiri, enak. Iya. Ini kita dibohongin gitu. Maksudnya dibohongin tuh mereka kan karena nggak enak ya. Kesian anakku usaha masa nggak diapresiasi gitu.
itu justru malah membuat kita malah nggak tahu apa yang jadi kelemahannya kita gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan orang lain mau nyacat produk kita pun, mau mengkritik produk kita pun nggak ada masalah karena no hard feeling kan namanya usaha itu otomatis yang jadi rajanya ya para customernya. Ketika mereka ngomong enggak, ini nggak enak gitu, kamu bikin lagi yang bagusan dari ini gitu. Ya maka kita bisa belajar. Tapi kalau keluarga itu ya sebenarnya mereka nggak salah ya, si keluarga itu kita nggak bisa bilang mereka sikapnya salah. Cuma mereka mungkin nggak tahu harus bagaimana gitu ya. Kalau dikritik takutnya kita yang putus asa terus jadi stres gitu ya. Kalau nggak jujur kitanya nggak belajar, jadi mungkin mereka juga bingung gitu. Jadi kalau keluarga itu kadang-kadang mungkin mereka kesulitan aja untuk menentukan sikapnya, kita mau mereka mau gimana gitu. Tapi ada baiknya memang kita bereksperimen itu ke market yang kita tuju ya. Misalkan kalau kita bikin produk untuk makanan sehat anti diabetes gitu ya. Berarti mereka yang memang concern kesehatannya tinggi, kemudian mereka usianya usia di atas 30 gitu ya. Memang mungkin mulai care ya sama makan minuman untuk rendah gula gitu. Nah, kalau misalkan risetnya ke anak-anak 15 tahun ke 20 itu kayaknya belum masuk. Akhirnya malah nggak dapat data yang tepat. Teman-teman harus tahu dulu brand positioning-nya mau menyasar ke mana. Kita tuh masuknya mau di kelas di mana gitu. Dengan cara itu nanti kita masuknya akan lebih gampang strateginya, Mbak. Gitu sih, Mbak. Oke, ya, semoga dapat menjawab ya Bim Bim penjelasan dari Mas Haikal. Dan masih kami berikan kesempatan untuk classmate semua, silahkan bertanya. Untuk classmate yang baru mau mulai bisnis, membangun sebuah brand, atau sekarang sedang mengalami tantangan yang seru nih di dalam menjalankan brandnya. Oke, nah, ada lagi pertanyaan dari Mas Baski. Bila terjadi masalah karena kesamaan brand, baik nama dan logo, sebatas apa brand tersebut bisa dipertahankan? Apakah dengan beda deskripsi saja sudah cukup? Ini menarik nih. Harusnya sih kalau gimana Mas? Badan hukum dia nggak bisa sama sih Mbak, nama ataupun logonya gitu. Benar-benar nggak bisa ya? Benar-benar nggak bisa yang kalau A-nya 2. Nah itu masih bisa tuh, masih oke. Jadi misalkan A-nya 10 gitu ya. Satunya 3, satunya tuh A-nya 10. Karena kan kita nyoba kata kunci gitu kan supaya brand ini akan diasosiasikan kemana gitu. Nah saran saya untuk urusan nama itu apalagi di Indonesia gitu, seringkali kita tuh karena levelnya masih kecil banget, kita tuh kan jualan aja dulu, bikin produk dulu, baru nanti ngurus legalitasnya belakangan gitu. Nah, ketika belakangan justru muncul masalah. Kenapa muncul masalah? Jadi ketika kita belum legal, teman-teman, kita itu dipelajari gitu sama orang. Dipelajari, sedangkan negara hanya bisa memprotek yang mendaftarkan duluan gitu. Iya. Gitu. Jadi kita yang merintis, ya mungkin kecuali teman-teman classmate di sini mau sedekah ya, artinya memang ya udah saya mau lillahi ta'ala, silakan mau ambil namanya brandnya apa segala macam, nanti saya bikin lagi yang baru gitu, itu boleh. Tapi kan nggak semua pengusaha model begitu ya, nggak semua orang sanggup dengan konsep itu. Tapi teman-teman bisa mengantisipasi dengan cara kita harus matang untuk nama itu didaftarkan, kemudian logonya itu nggak ada yang punya, ataupun kalau mirip orang masih bisa bedain. Misalkan kalau orang lewat tol gitu ya, lewat jalan tol, sepintas lihat logo itu mereka masih bisa bedakan logo kita sama logo orang. Hai Mas Haikal, sempat hilang lagi nih. Nah, sekarang gimana Mbak? Udah. Cuma sekian detik aja. Tapi khawatirnya itu informasi yang penting Mas. Tadi gimana? Lewat tol? Misalkan Mbak Kevin ya, lewat tol, terus lihat logo, tapi Mbak Kevin tahu itu logo, bisa bedain ketika misalkan logo itu ada yang mirip gitu, entah itu warnanya, entah itu bentuknya gitu ya, atau
atau kalau misalkan dia ada angka itu angkanya angka berapa. Nah, itu masih aman. Tapi kalau misalkan cuma sekedar deskripsi yang tadi Mas Baski tanyakan, Basti. itu masih agak riskan ya, karena memang storytelling kita tuh harus kuat gitu. Deskripsi itu kan storytelling kita pada publik itu harus bisa menjawab informasi yang mereka tanyakan. Minimal 5W1H itu ada gitu. Jadi itu salah satu komponen penting yang teman-teman juga classmate juga pelajari dan harus mulai memahami itu. Karena kita itu sebagai pemilik brand dituntut harus bisa komunikasi sama mereka. Itu kenapa kok tadi saya juga sebutin brand communication itu menjadi salah satu krusial gitu, penting. Karena ini kita tuh bisa nyuruh mereka beli atau enggak itu dengan cara yang tepat gitu. Misalkan kita ngajak orang beli, kita jual karpet ya, bikin sendiri karpet, tapi kita nggak bisa ngomong sama orang kalau karpet ini adalah homemade gitu ya, bukan pabrikan, artinya memang dijahit tangan, terus juga kualitasnya bagus dan nggak gampang nggak gampang rusak gitu ya. Tapi gimana cara kita kalau misalkan kita nggak bisa komunikasi, kita nggak bisa mendeskripsikan produk kita. Jadi menurut saya sih kalau misalkan tetap ada kejadian yang namanya sama, brandnya sama, kita coba cari pendekatan storytelling yang tepat supaya orang tahu dan bisa bedain kita dan kompetitor yang muncul. Gitu. Karena bisa jadi nama yang sama itu cuma satu kan, ada beberapa nama yang mungkin pakai nama tersebut, kemudian mereka kayak yang tadi saya bilang riding the wave, mereka mau karena ini brand udah dikenal, mereka memanfaatkan itu untuk mencuri market share kita. Jadi memanfaatkan peluang untuk diri mereka sendiri. Tapi dengan cara yang tepat, kita bisa menjelaskan yang komplit, yang menarik kepada audiens kita, itu bakal lumayan menyelamatkan brand kita. Oke. Kita bisa menjelaskan yang ya. Oke. Baik, Mas Haikal, tadi Mas Haikal bahas soal legalitas ya. Itu sebenarnya cukup menggelitik saya di pertengahan diskusi. Seberapa penting sih legalitas itu perlu dibuat oleh seorang pengusaha? Dan tadi Mas Haikal menyampaikan kalau baru-baru mulai usaha mungkin ada yang tanpa legalitas. Ternyata di tengah-tengah ada masalah. Nah, kembali lagi ke pertanyaan saya, seberapa penting Mas legalitas itu, Mas? Oke, thank you, Mbak. Kalau buat saya pribadi ini penting banget ya. Ini salah satu hal awal yang kalau bisa teman-teman ketika punya dana, teman-teman bisa alokasikan di awal gitu untuk legalitas itu. Oke. Karena legalitas itu akan bikin kita lebih percaya diri sebagai pengusaha. Percaya diri itu kita tuh nggak diincar sama pemerintah, nggak diincar sama orang pajak gitu ya. Kemudian kita itu bisa meyakinkan publik bahwa kita tuh sungguh-sungguh berbisnis tuh nggak cuma sembunyi-sembunyi gitu loh. Karena kita legalitas, kemudian semua persyaratan tuh kita punya gitu, yang terkait dengan halo? Ya, udah balik lagi, Mas. Sorry, ini padahal udah ganti jaringan ya. Kok masih kayak gini ya? Oke. Halo? Gimana, halo? Mas? Ya? Ya, oke. Kedengeran ya, Mbak? Udah. Okay. Mantap. Tadi keputus-putus ya? Ya, jadi hal pertama yang teman-teman bisa alokasikan itu salah satunya adalah legalitas sih kalau bisa. Supaya nanti teman-teman udah nggak mikirin itu di belakang hari. Kita udah fokus untuk product development, kita fokus untuk ekspansi pasar, kita fokus untuk strategi yang lain yang nggak kalah pentingnya gitu. Dan juga itu akan mengamankan kita dari upaya kecurangan-kecurangan yang akan muncul gitu. Karena kita udah pede duluan, kita datanya udah lengkap semua dan mereka pun negara udah punya aturan lain gitu. Mereka hanya bisa sesuatu yang sifatnya memang real, ada bukti, ada datanya, mereka baru bisa backup gitu.
Jadi untuk Oke. mengamankan, sedangkan brand ini adalah intangible aset kita yang nantinya itu akan nilainya itu jadi sangat gede gitu, dan itu sangat menggiurkan untuk kompetitor. Bayangkan kompetitor kita aja ngerti aset kita itu bakal sangat berpotensi gitu loh. Jadi jangan sampai kita itu nggak mengenali potensi itu. Sebaiknya kita itu coba untuk mengawali biar nantinya kita nggak ada PR baru untuk ngurusin legalitas. Ini penting banget sih Mbak. Ini akan membantu kita untuk memperkuat posisi kita ataupun memastikan brand kita terproteksi dengan baik gitu ya. Oke, Mas, masih kaitannya dengan legalitas nih, Mas. Kalau tadi saya sempat sampaikan banyak audiens dari kelas bersama kita nih mereka masih muda-muda gitu. Kayaknya kalau urusannya sama legalitas tuh ribet gitu. Tapi sebenarnya untuk skala bisnis menengah, kecil dan menengah itu ada yang memang nggak seribet itu kok, sebenarnya mudah banget loh gitu. Coba berbagi info ke kita, Mas. Betul, ada sekarang tuh aja ada layanan untuk legalitas tuh yang paketnya murah. Ya. Nggak sampai malah nggak sampai 3 juta udah dapet izin ini itu gitu ya. Terus dapat beberapa dokumen yang memang membantu untuk usaha. Kalau misalkan akan mendirikan badan usaha ya. Kalau misalkan teman-teman memulainya sebagai usaha perorangan, teman-teman bisa menggunakan jasa tersebut gitu. Sekarang udah ada yang memfasilitasi itu. Kemudian kalau misalkan teman-teman punya kemauan lebih serius lagi, teman-teman juga ketika usahanya sekarang udah jalan, teman-teman sudah harus mulai menyisihkan gitu, menyisihkan dana untuk segera melegalkan usaha kita supaya nantinya teman-teman itu bisa masuk ke fase berikutnya. Fase berikutnya itu apa? Fase untuk mendapatkan peluang-peluang baru. Contoh misalkan usaha kita itu UMKM ternyata berbasis lingkungan, misalkan bikin produk recycle. Ada investor dari Jepang misalkan, tapi mereka maunya yang berbadan usaha karena mereka mau invest gitu. Masa peluang dari Jepang kita tolak gara-gara kita belum legal gitu ya. Kan sayang ya, peluang kan nggak datang 2 kali, misalnya begitu. Jadi itu baru contoh. Kenapa kok? Dan ini bukan berarti nggak mungkin ya, karena kita hidup di era digital gitu, di sosial media. Kita aja saat ini kelas bersama bisa aja ditonton sama di Inggris, sama di Amerika, karena itu memungkinkan kita untuk lintas platform, lintas waktu dan lintas tempat gitu. Jadi semua kemungkinan sangat mungkin terjadi. Karena ada kemungkinan itu, maka saran saya teman-teman sudah mulai bisa prepare gitu. Misalkan teman-teman bikin produk yang bagus, lucu, dan teman-teman confident dengan produk yang kita buat, teman-teman bisa bisa menemukan orang yang bisa membantu, baik itu secara pendanaan maupun akses to marketnya. Gitu. Tapi ya itu dulu kita harus menjadikan basicnya, landasan dasarnya harus kuat dulu. Salah satunya adalah legalitas usaha. Itu sih Mbak. Oke, nice info. Jadi potensinya bisa jadi lebih berkembang ketika kita melegalkan usaha kita. Nah, selanjutnya masih dari Mas Baski. Wah, nyimaknya seru banget nih. Pertanyaan dari Mas Baski, saat membuat legalitas, kita baru punya konsep dan produk saja tanpa brand, karena belum ketemu yang cocok. Apakah konsep tersebut bisa dilegalkan juga? Setahu saya sih nggak bisa ya, harus ada namanya gitu. Karena kan mereka butuh kata kunci untuk membedakan ataupun membackup kita, gitu. Dan dalam aturan main mereka itu saya nggak melihat itu, gitu. Karena kan mereka harus menerbitkan sertifikat brand itu Mbak, dan nama dan logo kita. Nah untuk kepentingan proteksi ya ke kita, dan juga sebagai database-nya mereka. Kalau namanya Pak nyusul aja namanya, paling nanti mereka ya bilang gitu ke kita, udah kesininya nyusul aja sekalian gitu, paling gitu nanti mereka ngomongnya.
Karena nggak, Oke. setahu saya tuh cara kerjanya nggak bisa parsial gitu Mbak, nggak bisa parsial. Jadi Mhm. Pak, saya udah buat ini makanan brownies, eh apa namanya, makanan brownies, tapi nanti namanya tahun depan aja ya, namanya saya store nama, yang penting saya store produknya dulu. Itu kayaknya mereka nggak begitu sih cara kerjanya gitu. Oke. Ya, jadi perlu dipersiapkan sematang mungkin untuk memulai usaha dan diawali juga dengan legalitas ya, Mas ya. Betul. Ya, Mas Haikal, tadi pertanyaan dari Mas Baski merupakan pertanyaan terakhir di pertemuan kita kali ini. Nah, kami sangat berterima kasih atas apa yang sudah disampaikan oleh Mas Haikal kepada classmate di kelas bersama kita dan Sama-sama. kata-kata penguatan Mas untuk kita Mas. Silahkan. Eh, Oke, teman-teman, yang akan memulai usaha, teman-teman nggak perlu khawatir, nggak perlu takut. Jadi saat ini kita tuh ada di waktu dan tempat di mana kita tuh bisa berbagi informasi, bisa berdiskusi, dan merasa mendapatkan semua yang kita butuhkan dari orang-orang yang bisa kita ajak diskusi gitu. So buat teman-teman ataupun classmate yang sedang menonton acara ini, teman-teman bisa mengeksekusi segera ide yang Anda punya, kemudian realisasikan dalam perencanaan yang matang, dan semoga nantinya dengan apa yang kita niatkan untuk membangun brand bisa memberikan dampak positif buat orang sekitar kita, terlebih lagi buat diri kita nanti di kemudian hari gitu. So good luck buat kita semua, semoga nantinya bisa memberikan manfaat lebih banyak lagi kepada orang lain. Sehat selalu, sukses selalu untuk kita semua. Thank you. Oke, aku masih di mute. Makasih banget Mas Haikal inspirasinya. Dan untuk classmate, silahkan temui Mas Haikal di akun Instagramnya @haikal_basagili. Ya, Oke, silahkan kunjungi dan dapatkan informasi seru. Kalau curhat di DM boleh dong Mas? boleh. Boleh, aman lah. Asalkan konteksnya brand ya, bukan curhat yang beda ya. Siap. Baik Mas Haikal, terima kasih banyak, sukses selalu dan salam sehat untuk Mas Haikal dan keluarga ya. Sampai ketemu lagi Ya Mas semuanya. Haikal, terima kasih. Terima kasih. Oke, classmate, senang ya kita dapat ilmu tentang brand yang tentu saja menguatkan kita semua. Bagi Anda classmate yang sedang memulai usaha ataupun yang sekarang sedang menjalani, tadi banyak sekali pesan-pesan penting dari Mas Haikal ya. Dan tentu saja sekali lagi saya mengingatkan untuk follow akun Instagramnya dan juga channel YouTube-nya Kelas Bersama Kita untuk di-subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Kita akan bertemu kembali di topik yang berbeda dengan narasumber yang hebat-hebat di tentu saja Kelas Bersama Kita. Salam pembelajar sepanjang hayat. Saya Kevi, pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.